Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini teman-teman kelas 3 dapat bertemu kembali bersama Ustaz Aldi di pelajaran hadis. Ya, teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah wa rabbal alamin. Oke. Sebelum kita belajar, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Oke, kita lanjut ya. Untuk tema hadis pekan ini adalah hadis tentang menghormati teman. Hadis riwayat Muslim. Ustaz Ali izin membacakan hadis tersebut ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bihasbim mri'im minasyarri ay yahqira akhahul muslim, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi membacakan satu kali lagi. Bihasbim mri'im minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kita lanjut. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Penjelasan di atas adalah sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang buruk, bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat baunya atau wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas bukan bermakna menyinggung suatu profesi, akan tetapi hadis di atas hanyalah perumpamaan bahwa lingkungan pergaulan seseorang bisa mempengaruhi kehidupannya. Misalnya, ketika seseorang bergaul dengan orang saleh yang ahli ibadah, bisa saja ia akan ikut beribadah pula. Sebaliknya, ketika seseorang bergaul dengan orang ahli maksiat, jika tidak kuat imannya, maka bisa jadi ia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman, yang paling disarankan dalam berteman adalah kita berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, karena kita akan mengikuti mereka. Ibaratnya keimanan seseorang tergantung temannya. Kalau teman-teman berteman dengan teman-teman yang baik, maka akan terbawa baik dan tidak akan melakukan maksiat. Nah, jika teman-teman berteman dengan yang buruk atau yang tidak baik, maka teman-teman akan mengikuti mereka. Karena apa? Karena akan terbawa oleh suasana. Ya. Lanjut. Adapun akhlak bersahabat. Akhlak bersahabat. Sahabat ataupun teman adalah orang terdekat kita di luar anggota keluarga. Sesama sahabat harus saling menyayangi dan selalu ada dalam waktu senang dan sulit. Dalam ajaran Islam ada beberapa akhlak tentang bersahabat. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah atau kepada Tuhan, tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita juga agar senantiasa berakhlak baik atau berperilaku baik. Adapun termasuk daripada ajaran baginda Nabi SAW adalah
akhlak bersahabat. Yang pertama adalah rendah hati dan tidak sombong. Tidak boleh sombong ya. Yang kedua, saling mengasihi. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian pada kondisi sahabatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu cinta akan sahabatnya, maka ia harus tahu tentang keadaan sahabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang keempat, membantu sahabat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meringankan keperluan sahabatnya dalam urusan dunia, maka dia akan mendapat keringanan atas keperluannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, menjaga sahabat daripada gangguan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjaga harta dan kewibawaan saudaranya dengan tidak sepengetahuan orang yang dijaganya, maka orang itu lebih berhak di hadapan Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Masya Allah teman-teman, perlu dipahami. Nah, jadi berteman itu harus saling mengasihi, menyayangi, kemudian menolong, membantu, dan tidak memperjatuhkan teman-teman sahabat kita sendiri dan menjaga sahabat kita daripada gangguan orang lain. Ganjarannya besar, pahalanya besar karena sudah disabdakan oleh baginda Nabi SAW dan riwayat hadisnya sahih, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Ahmad, Masya Allah itu sahih teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk akhlak bersahabat dan mudah-mudahan bisa teman-teman aplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari, perilaku tentang berteman. Oke, kita lanjut ya. Adapun proyeknya, silahkan teman-teman tulislah akhlak bersahabat yang sudah terlampir di video pembelajaran di buku tulismu. Kemudian kirimkan di classroom dan bacakanlah hadis tersebut, lalu kirimkan dalam bentuk voice note. Jadi teman-teman silahkan tulis akhlak yang bersahabat tadi yang sudah dibacakan, kemudian teman-teman kirimkan di classroom ya, di dalam bentuk foto. Dan kemudian bacakan hadis yang tadi sudah dibacakan beserta artinya, kemudian kirimkan di classroom dalam bentuk voice note. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah permudahkan belajarnya ya. Sebelum kita akhiri, sekali mohon maaf terlebih dahulu jika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Sekali mohon maaf. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Sudah dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.